Perkenalkan, saya Indri Apsari dari PAI semester 5, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI yang dibimbing oleh Bapak Sofiullah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran tes dan non-tes. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang telah menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Kemudian yaitu pengertian tes, yaitu ujian atau percobaan. Sedangkan menurut DRS Amirdayin Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dari beberapa definisi tentang tes di atas nampak jelas bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Jadi, seorang tester dalam melakukan kegiatan penilaian membutuhkan suatu perangkat yang berupa pertanyaan, tugas, dan lain-lain. Perangkat tersebut biasa kita kenal dengan sebutan tes. Tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan tergantung dari segi mana dan atas alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Dilihat dari fungsinya sebagai alat ukur, tes dibagi menjadi 6 golongan, yaitu tes seleksi atau ujian saringan atau ujian masuk, tes awal, pre-test, tes akhir, post-test, tes diagnostik, tes formatif atau biasa disebut ulangan harian, dan yang terakhir tes sumatif yakni ulangan umum. Dilihat dari aspek psikis atau kejiwaan yang ingin diungkap, tes setidaknya dibedakan menjadi 5 golongan, yakni tes intelijensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Dilihat dari penggolongan lain, segi banyaknya orang yang mengikuti tes dibedakan menjadi 2, yakni tes individual dan tes kelompok. Dilihat dari segi waktu yang disediakan bagi tester untuk menyelesaikan tes dibagi menjadi 2, yakni power test, waktu yang tidak dibatasi, dan speed test, waktu yang dibatasi. Dilihat dari segi bentuk responnya, tes dibedakan menjadi 2, yakni verbal test atau jawaban berupa kalimat baik lisan maupun tulisan, dan non-verbal test yakni jawaban yang berupa perbuatan. Dilihat dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dibagi menjadi 2, yakni tes tertulis dan tes lisan. Berikutnya yaitu teknik non-tes. Teknik ini dapat digunakan sebagai suatu kritikan terhadap kelemahan teknik tes. Dengan teknik ini, maka evaluasi dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan observasi, wawancara, dan yang lain-lain. Berikutnya penggolongan non-tes. Teknik non-tes ini pun dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain yang pertama, pengamatan. Observation adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang ketiga, skala sikap. Yang keempat, daftar cek. Yang kelima, skala penilaian. Yang keenam, angket atau kuesioner. Yang ketujuh yaitu studi khusus. Yang 8, catatan insidental.
sisiometri, dan yang terakhir inventory kepribadian. Dan yang ke-11, teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Dari penjelasan materi tadi dapat diketahui bahwa untuk memperoleh data-data atau informasi yang valid dan reliable nampaknya tidak bisa kita lakukan dengan teknis tes saja, akan tetapi juga harus dengan teknik non-tes. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik berupa pengetahuan yang bersifat teori bisa dilakukan dengan teknik tes. Sedangkan untuk mengetahui sikap dan perkembangan psikologi peserta didik, seorang evaluator harus menggunakan teknik non-tes. Hal ini dimaksudkan agar data akan didapatkan bisa lebih teruji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Teknik tes bisa dibagi menjadi beberapa golongan, tergantung dari segi mana dan alasan apa penggolongan itu dilakukan. Seperti salah satunya jika dilihat dari fungsinya, maka tes dibagi menjadi tes masuk, tes awal, tes akhir, tes formatif, sumatif, dan diagnostik. Sedangkan teknik non-tes dibagi menjadi beberapa golongan juga, yang diantaranya yaitu pengamatan, wawancara, interview, angket, skala Likert, dan lain-lain. Kedua teknik tersebut di atas bisa dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data dari objek yang akan diteliti. Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang evaluasi pembelajaran, teknik tes dan non-tes. Demikian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.